Shalom, selamat pagi semuanya. Di nama Tuhan, kita boleh mendengarkan renungan kembali pada pagi hari ini. Dan sebelum kita mulai renungan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk segala kasih, kemurahan yang Tuhan selalu nyatakan dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami mau duduk diam Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan sedikit dari renungan pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami dapat terberkati Tuhan lewat firman yang akan kami baca pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati juga hamba yang akan menyampaikan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu untuk apapun setiap firman yang Tuhan taruh dalam hati hamba-Mu ini boleh tersampaikan, sehingga nyatalah kuasa-Mu Tuhan dan kami boleh senantiasa hidup di dalam firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami sambut renungan pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur dan semangat yang baru. Haleluya. Amin. Oke, mungkin teman-teman udah baca judul di atas, yaitu berani tampil beda. Nah, aku percaya teman-teman yang dimana kita sama-sama anak Tuhan ini pasti pernah merasakan gimana rasanya berbeda dari entah teman-teman yang ada di sekitar kita ataupun lingkungan kita, ataupun dimanapun kita berada, pasti kita pernah merasa berbeda dengan yang lain. Nah, aku penasaran nih, teman-teman gimana sih responnya, gimana sih perasaan kalian kalau saat kalian tuh merasa berbeda dengan yang lain? Nah, mungkin beberapa dari teman-teman ada yang merasa kayak malu ataupun merasa khawatir. Nah, di sini kita mari sama-sama belajar untuk berani nih untuk tampil beda. Gimana sih caranya supaya kita berani tampil beda? Yang pertama, yang pastinya butuh keberanian, yaitu keberanian untuk menjadi autentik. Berani buat berbeda itu mungkin kadang menimbulkan kekhawatiran kita untuk ya nanti kalau aku dibenci gimana, kalau aku nggak disukain, atau kalau aku diomongin, atau kalau aku dibully, dirundung, dan lain sebagainya. Mungkin kita jadi overthinking gitu ya teman-teman. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir. Kita sebagai anak-anak Tuhan, itu jangan takut buat dibenci teman-teman. Karena di Yohanes 15 ayat 18 sendiri mengatakan, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dulu membenci aku daripada kamu. Nah, ini itu benar-benar penekanan yang kuat di mana Tuhan itu ada di pihak kita, membela kita, dan kita jadi nggak perlu khawatir untuk tetap terus berani. Yang kedua, berani hidup benar. Allah sendiri memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Nah, of course, apa yang kudus itu adalah yang benar. Pertanyaannya, gimana sih cara kita hidup benar? Mungkin teman-teman yang udah dari kecil ikut sekolah minggu, ataupun udah diajarin orang tuanya, gimana caranya hidup yang baik, hidup yang benar. Tapi saat kita sudah menghadapi berbagai problema yang ada di sekitar kita, kita jadi merasa sulit nih mempraktekkan apa yang sudah diajarkan kepada kita. Gimana sih cara hidup benar yang bikin kita itu tetap merasa nyaman gitu ya, nggak merasa beda-beda banget dari teman-teman. Kadang kita takut buat keluar dari zona nyaman. Misalnya, kita masih tetap nyontekin teman, sekalipun contoh kita nggak nyontek, tapi kita ngasih contekan ke teman. Itu kan bukan hal yang benar ya teman-teman. Tapi kita takut buat keluar dari zona nyaman. Nah, di sini ditekankan bahwa kita harus berani hidup benar. Jadi kita harus keluar dari zona nyaman ya teman-teman. Dan yang ketiga, kita berani mengasihi tanpa syarat. Nah, ini itu suatu ajakan yang kuat yang harus kita lakukan supaya kita ini menerapkan kasih Kristus di dalam hati kita. Nah, kasih tanpa syarat itu kayak gimana sih? Kasih tanpa syarat itu ya dimana kita mengasihi setulus hati tanpa ada embel-embel apapun. Saat kita dikecewakan, saat kita merasa dilukai dan lain sebagainya, kita mau mengampuni tanpa syarat. Kita mengampuni ya karena memang kita dari hati kita mau melepaskan, kita mau memberikan pengampunan gitu. Bukan karena kayak, ya untung deh karena aku anak Kristen, aku anak Tuhan, jadinya aku tuh mengampuni kamu. Itu sama aja
ada syaratnya ya karena aku Kristen makanya aku ngampuni kamu gitu kan. Nah, kalau Tuhan sendiri mengajarkan kita mengampuni, ya mengampuni, nggak usah pakai alasan apapun lagi gitu ya. Dan yang keempat, berani memilih jalan yang sulit. Nah, di sini mari kita baca lagi di Matius 7 ayat 14. Matius 7 ayat 14. Di sini mengatakan, betapa sempitnya pintu dan sesaknya jalan yang menuju kepada kehidupan, hanya sedikit orang yang mendapatinya. Ini perikop tentang jalan yang benar ya. Jadi kalau kita mau berada di jalan yang benar, itu pasti sangat sulit. Dan di sini dikatakan jalannya tuh atau pintunya itu sempit dan sesak gitu ya, untuk menuju kepada kehidupan. Tapi ya itu tadi, di akhirnya ini ada kehidupan. Teman-teman mau nggak untuk mendapatkan kehidupan yang kekal? Makanya kita harus berani buat memilih jalan yang sulit. Gimana caranya? Ya berani hidup benar kayak yang ada di poin kedua tadi. Di sini sebagai ayat terakhir, kita baca di Markus 13 ayat 13. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, namun orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Di sini dikatakan bahwa kamu akan dibenci semua orang. Semua orang itu berarti nggak cuma satu ya, ada banyak. Nah, di sini kita ini sebagai anak-anak Kristus memang kita sudah diajarkan untuk pikul salib, terutama buat kita yang tinggal di zona yang kita merasa minoritas, kita memang perlu untuk berpegang teguh, untuk berani. Berani apa? Kita berani berbeda, kita berani mengasihi, kita berani untuk sabar, kita berani untuk mengampuni. Nah, di sini kita sama-sama belajar bahwa kalau kita tetap terus bertahan sampai pada selanjutnya, kalau Tuhan sendiri mengatakan di sini sampai pada kesudahannya, kita nggak ada yang tahu kapan kesudahannya. Tapi ya, yang bisa kita lakukan hanya terus tetap bertahan. Kalau kita bertahan terus, kita akan mendapatkan keselamatan, teman-teman. Di ayat 13 ini, mungkin teman-teman bisa terus maknai lebih dalam, supaya kita sebagai anak-anak Tuhan dapat senantiasa hidup dengan damai sejahtera. Kita nggak merasa khawatir, kita nggak merasa takut, kita nggak merasa sedih, kecewa, dan lain sebagainya. Namun hidup kita dipenuhi oleh damai sejahtera yang dari Tuhan, sehingga kita boleh melepaskan pengampunan dan kita boleh berani tampil beda, nggak takut buat tampil beda dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sekian renungan pada pagi hari ini, mari kita tutup di dalam doa. Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah, Tuhan Yesus Kristus, ini adalah renungan singkat yang kami boleh dengarkan hari ini. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang tampil beda. Bukan tampil beda untuk hal-hal yang negatif, namun kami mau tampil beda untuk menjadi anak-anak yang hidup dalam kebenaran-Mu. Sehingga kami Tuhan beroleh keselamatan dan kehidupan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ajari kami Tuhan untuk senantiasa hidup takut akan Tuhan. Kami akan melanjutkan kegiatan kami selanjutnya. Tuhan yang memberkati dan menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.